Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah mungil yang begitu masuk ke dalam, langsung kelihatan luarnya. Yuk kita lihat bareng-bareng Dasa Kavana. Halo, saya Misty. Selamat datang di rumah mungil saya, Dasa Kavana. Oke tetangga, gimana tadi? Udah kenalan sama Mbak Misty dan sekarang kita mau ajak kalian main ke Dasa Kavana. Iya. Udah kita ulang-ulang tadi di depan, rumahnya rumah mungil. Betul. Sebenarnya luas berapa nih Mbak rumahnya? Untuk rumah ini luasnya 36 meter persegi, Mas, dengan luas tanah 80 meter persegi. Itu lebar kali panjang berapa kira-kira? Tanahnya sebenarnya 7, ke belakang sekitar 11 sampai 11,5. Oke. Nah, tapi untuk rumah ini memang sengaja dikasih jeda di sebelah kiri. Oh iya. Jadi untuk rumahnya sendiri sebenarnya lebarnya cuma 6 sih. Oh, gitu. Oke, jadi di sebelah Iya. kirinya nggak menempel ya? Betul, ya. Mantap, nanti kita lihat sama-sama tetangga ya. Ya. Nah, mumpung ownernya juga arsitek nih, langsung saya tanya. Iya, oke. Desain rumahnya mengangkat tema apa nih? Oke, sebenarnya untuk desain rumah ini, karena ini di perumahan ya Mas ya, jadi kita juga nggak bisa terlalu banyak merubah. Stylenya Skandinavian. Kemudian untuk meminimalisir maintenance, saya memang sengaja masukkan industrialnya gitu. Oke. Jadi ada terakota, kemudian warnanya juga lebih banyak abu-abu seperti itu, hitam. Karena saya khawatir kalau pakai warna putih terlalu banyak, nanti saya terlalu banyak maintenance gitu. Oh, oke. Lebih ke situ sih alasannya. Lebih ke kemudahan maintenance ya? Betul, betul. Itu penting banget Oke, soalnya nanti. makanya warnanya di depan dibuat jadi bukan warna-warna terang ya? Betul, Lebih betul. dominan warna-warna ini, Iya. alam. Betul, betul. Oke, kita lihat lagi lebih dalam Mbak. Kita sekarang ada di carport. Ingat nggak ukuran carportnya nih? Ukuran carportnya ini di 4 meter kali 5,3. Namun kepotong ya ada teras, jadi bisa dibilang bersihnya ini sekitar 3 meter. Masih nyaman juga ya ukurannya. Jadi Iya. mobil SUV masih bisa parkir nih. Masih bisa tutup lah Masih bisa pintunya tutup gitu. gerbang. Iya. Tadi belum nanya gerbangnya. Pakai material apa Oke, nih? ini pakai perforated Oke. sama besi gitu. Memang desainnya juga dibikin nggak terlalu tertutup karena saya lebih suka bisa lihat luar gitu. Oh, walaupun iya. ditutup. Bener. Karena toh ini juga di pojok rumahnya ya. Betul. Jadi nggak banyak yang mondar-mandir gitu. Betul, betul. Udah paling pojok rumahnya, jadi kayaknya Betul. nggak usah lagi terlalu tutup ya. Iya. Walaupun ada industrialnya, tapi di sini nggak terlalu kaku ya Mbak ya? Iya. Tamannya Suka cantik taman banget loh. soalnya. Gimana Ya, ceritanya Mbak? sebenarnya dari kemarin tuh sempat agak galau gitu loh Mas. Saya pengen pakai batu semua di sini, tapi kok tetap suka ada hijau-hijaunya ya gitu. Jadi akhirnya ayo udah deh rumput gitu. Sebenarnya tadi rumput semua loh Mas. Oh. Cuman dengan kekuatan budget terbatas, saya membuat ini sendiri. Oh, DIY nih? Iya, DIY semua. Jadi maksudnya saya gali sampai 10 cm, habis itu kita kasih batu, kita kasih PVC. Decking PVC Decking ya? PVC, ya. Oke. Gitu sih. Mantap. Iya, Jadi sebenarnya emang kalau ceritanya di iklim tropis paling enak nih hijau-hijau kayak gini ya? Sebenarnya iya, walaupun kalau lagi kemarau emang PR ya. Ya PR banget, cuman tetap lebih suka hijau sih kalau Iya. saya pribadi gitu. Bener sih. Dan entah kenapa saya pribadi, karena mungkin rumahnya kecil ya, mungil gitu. Jadi pengen tetap tamannya itu kelihatan gitu, jangan sampai ditutup sama warna-warna yang seperti rumahnya gitu. Maksudnya grey dan lain sebagainya. Memang sengaja biar ada bright spotnya lah. Bener juga nih. Gitu sih. Kalimat yang tepat tuh, bright spot. Iya sih, begitu masuk langsung di sebelah sini langsung, hijau Iya. nih. Kira-kira gitu sih. Oke, dinding apa? Pagarnya di sini pakai roster. Roster, betul. Dan di sebelah sana itu kayaknya buat buang sampah ya? Betul, jadi kalau misalnya kita buang sampah di sini, Bapak yang ambil itu bisa ngambil dari depan, dari pintu depan gitu. Saya pribadi jujur aja nggak begitu suka kalau ada tempat sampah di depan. Saya ngerasa kadang-kadang sayang gitu. Jadi mendingan kita buat tempat sampah sendiri. Oke, jadi tempat sampahnya built-in ya? Iya, built-in. Nggak terpisah. Iya, betul. Enak juga bisa, parkirnya bisa lebih rapat gitu, nggak makan tempat. Iya, kira-kira kayak gitu sih. Mantap. Untuk pohonnya ini pakai apa nih? Kalau ada yang nanya. Ya, ini pakai pakis Brazil. Untuk pakis Brazil ini cocok untuk tamannya nggak terlalu besar. Tapi memang minusnya kalau musim hujan kayaknya dia
kalah ya, maksudnya daunnya pasti akan rontok dan daunnya kecil-kecil, itu aja sih minusnya. Padahal bagusnya dia bisa lumayan bikin jadi teduh ya. Oke, jadi maksudnya daun yang kecil-kecil itu berarti kudu disapu ya, nggak bisa dipungutin. Kalau daun gede-gede kan dipungut-pungut gampang bener, ya. bener, Kalau daun kayak kecil-kecil itu. Ini saya lihat ada bata expose. Ini gimana ceritanya nih? Jadi kalau ini memang bukan bata asli ya, bukan bata yang kemudian di di coating, tapi ini memang bata tempel. Oh, bata seperti tempel. itu ya. Jadi bata tempel ini memang sengaja saya gunakan agar minim maintenance ya. Kalau batu tempel itu ada lumut juga nggak masalah sebenarnya kan gitu. Oke. Jadi ketika ada bekas hujan pun juga nggak masalah. Beda sama tembok. Jadi kenapa dibilang nggak masalah? Karena itu sifatnya hanya secondary skin ya, dia cuma nempel. Iya. Di baliknya masih ada dinding utamanya. Betul, betul. Oke. Seperti itu. Mantap, mantap. Oh iya, ini tanaman apa nih yang ini nih? Ini tanaman pakis. Memang dia nih sifatnya cepat banget tumbuh. Oh iya? Nah iya, memang sengaja saya taruh sini agar memberi kesan rimbun aja sih. Jadi biar ada tanaman yang tinggi, ada tanaman rimbunnya. Oke, Ya. mantap, mantap. Sebelah sini nih, tadi kita Oke. udah Oh bahas iya, nih. monggo-monggo. Nah, itu kan nggak nempel, Mbak. Iya. Jadi dibuat apa itu? Jadi ini sebenarnya adalah selasar seperti itu. Jadi selasarnya ini untuk kalau misalnya mau buang sampah Mas, itu nggak perlu saya lewat tengah rumah gitu. Termasuk nanti kalau misalnya ada bapak yang membenarkan rumah misalnya, itu nggak perlu masuk lewat depan juga. Jadi bisa lewat samping. Oke, jadi ini selain sirkulasi udara, sirkulasi manusia juga nih? Betul, jadi makanya ukurannya bisa dibilang 1 meter, 1 meter yang bersih gitu. Jadi Oke. bisa untuk lewat. 1 meter bersih itu bisa nenteng-nenteng barang ya? Iya, cukup untuk nenteng barang. Karena gitu. standarnya berapa? 60 ya? 60 kalau manusia ya. Gitu. Oke, mantap. Tapi ini untuk keamanan tetap ditutup ya, pakai pintu Iya, baja di perforated sini. juga ya. Perforated juga. Oke, untuk pintu jendela bawaan atau udah Bawaan Ubahan. semua. Bawaan Ya. semua nih? Jadi karena saya menempati ini belum 1 tahun ya. Oke. Jadi memang belum banyak yang saya ubah gitu. Tapi karena memang di sini saya boleh desain sendiri, untungnya desain pintu pun juga dari saya. Makanya bisa dilihat desainnya nggak seperti yang sekitarnya. Jadi ini rumahnya beli jadi, cuma tadi Mbaknya cerita bisa desain sendiri. Nanti untuk teknisnya seperti apa kita obrolin di akhir ya, kayak Iya, biasa. iya, oke. Oke, boleh kita lihat dalamnya? Ya, silakan. Ayo tetangga. Oke, silakan. Permisi. Ya. Wih. Ya, selamat Mantap. datang di rumah yang mungil. Ya kan, bener kan tetangga? Oke, gimana ceritanya nih Mbak untuk bagian dalam nih? Jadi untuk ruang keluarga ini, karena nggak ada ruang tamu ya, jadi emang ini ruang keluarga sekaligus ruang tamu. Karena toh yang datang sini pasti orang terdekat gitu. Oke. Jadi emang disarankan untuk langsung duduk-duduk di sini, seperti itu. Dan temanya sendiri ya bisa dilihat, kalau mau bilang mid century juga nggak se-mid century itu, mungkin aku bisa bilangnya pop kali ya, colorful gitu aja. Karena banyak padu padan warna, tapi tetap cakep ya. Maksudnya warnanya kan banyak nih, selain warna kayu, ada Iya. biru, ada hijau, ada ungu. Nah, Iya, itu ada betul-betul. tipsnya nggak tuh buat tetangga online mungkin lagi mau ngisi rumah? Jadi kalau misalnya yang pengen rumahnya colorful, itu saran dari saya, yang penting furniture base-nya warnanya harus sama semua dulu. Misalnya kalau mau warna coklat muda dulu semua, baru kita kasih yang warna-warna popnya itu silahkan sebanyaknya juga nggak apa-apa gitu. Oke. Gitu sih sebenarnya. Tips yang lainnya lebih ke selera ya. Balik lagi ke selera Iya, ya. menurutku interior nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek gitu. Oh, nggak ada memang pakem khusus nggak ada ya? pakem sih. Ah. Sama kayak seni lainnya lah ya, bisa Iya, dibilang iya. gitu. Oke, di sini area living udah cakep banget. Nah, itu tadi di sebelahnya yang tadi kita bahas ya, Mbak? Ya, selasarnya ini memang sengaja dikasih pintu lipat gitu. Iya. Untuk pencahayaan, untuk udara juga kalau misalnya lagi panas atau gimana. Terus yang selanjutnya ini yang menurut saya malah penting banget. Jadi karena rumahnya kecil dan pintunya kecil, saya harus bikin pintu besar buat masukin barang yang besar gitu kan. Jadi ini buat masukin sofa. Sofa jelas nggak mungkin cukup lewat sini. Cukupnya emang lewat situ. Itu Nyamping emang niatnya awalnya itu sih. Jadi ini waktu itu ubahannya dilakukan saat pembangunan apa pas udah jadi? Enggak, jadi dari awal pembangunan gambarnya seperti ini. Oke, Iya. itu juga ya tetangga. Kalau misalnya kalian mau beli rumah, ditanya dulu tuh bisa nggak di custom sedikit-sedikit. Kayaknya sih boleh ya kalau gini-gini Iya, aja. masih boleh sih, mungkin tambah-tambah ya, karena kan juga untuk aluminium itu juga nggak murah sebenarnya. Betul. Gitu.
Jadi lebih ke gitu sih. Walaupun ada volume dinding yang dikurangi kan, Iya, tetap ada betul. hitungannya lagi nih. Iya, betul. Oke, mantap nih. Selain dari samping, pencahayaan juga kayaknya dari depan nih. Betul, Ada kaca betul ya? banget. Beberapa teman-teman tetangga di sekitar sini, rata-rata mereka kasih mezanin di atas misalnya. Tapi kalau saya pribadi karena sudah cukup dengan luasan segini, memang saya sengaja buat plong aja. Oh iya. Iya, Jadi memang tinggi. kesannya lebih luas ya, karena tinggi. Iya, karena tinggi kan, jadi biar nggak panas juga gitu. Oke. Karena kan biasanya udara panas naik ke atas, jadi biar dia nggak nge-trap di atas kepala kita langsung. Ini tingginya ngikutin bentuk atap berarti? Jadi cuma turun dari atap sekitar 20 sentian. Buat space plafon ini ya. Ingat nggak Mbak tingginya berapa? Ini kalau sampai yang ujung situ sekitar 5,5. Wih, tinggi dong. Ya, tinggi juga sih. Kalau ini sampai yang situ sekitar 4 meter. Yang terendahnya ini? Iya, Oke. Gitu. Oh ya, ini ada detail yang menarik ya. Jadi di atas pintu kaca ini ada kisi-kisi lagi tuh. di atas. betul. Karena saya itu meminimalisir juga bukaan dari luar. Takutnya kalau dari luar yang depan itu nanti ada asap dan lain-lain. Ya udah kita buat bukaan yang di samping sama belakang. Karena saya masih old school banget ya, rumah itu harus ada bovennya gitu. Setuju sih. Rumah saya juga ada kok di atas pintu-pintu itu. Iya, bener-bener kayak gitu sih. Jadi kalau kalian nggak 100% bergantung pada AC, cara ini bisa dicontoh ya. Iya, betul. Nah, kita sekarang lanjut nih ke area sebelahnya. Ini Langsung areanya. selangkah aja. Iya, Area bener. sebelahnya apa nih? Ya, ini adalah area makan ya. Karena saya tinggal sendiri, jadi saya lebih sering makan di depan TV sih gitu. Oh, iya. Tapi kan kalau misalnya ada tamu yang datang, dia bisa di sini gitu. Itu yang pertama. Kedua, buat tempat saya prepare karena dapurnya sangat mungil gitu. Lebarnya cuma 1,8 meter sampai sini. Oh, oke. Ya, jadi sekecil itu. Jadi saya butuh tempat nih buat prepare makanan. Makanya saya buatnya yang bentuknya island panjang. Mantap. Tapi di sini saya suka dia masih bikin bukaan ya di depannya. Di Betul. sampingnya sini nih. Iya. Enaknya karena nggak ada nempel gitu, ini ya Mbak ya? Betul, banyak banget sih manfaatnya kalau rumah nggak nempel. Apalagi kalau bisa nggak nempel kanan kiri ya, Iya. itu lebih bagus lagi. Tapi Kenapa kalau nggak nempel kanan kiri? nanti tambah kecil. Lebarnya cuma 7. Tambah mungil lagi nanti. Makanya akhirnya satu aja deh gitu. Oke, lumayan lah ini udah membantu banget ya tetangga. Iya. Kalau tetangga online yang mungkin ukuran dapurnya juga mungil nih, mungkin ada tips lainnya? Sebenarnya tips yang saya gunakan ya Iya. itu adalah sebisa mungkin pakai storage yang ada di rak gitu. Jadi jangan terlalu banyak yang tershow off gitu ya di luar gitu. Sama dibuat kalau bisa dibuat tinggi, jadi biar kesannya tidak terlalu kecil gitu. Oh, oke, makanya ini ada dua gini ya. Ya tinggi, ini lumayan tinggi gitu. Mantep, kenapa nggak tinggi lagi? Iya, tau lah ya Mas ya, kitchen set. Kitchen set lah ya. Harganya tetangga. Iya, bener banget. Oke, mungkin kalian dari tadi lihat taman belakang, tapi nanti aja ya taman belakangnya sekalian kita keliling sampai ke depan lagi. Sekarang kita bahas area private-nya nih. Oke. Dari kamar. depan ada apa Ya. nih? Oke, jadi untuk area ini ada pintu kamar, kemudian kamar mandi. Oke. Gitu. Jadi untuk kamar mandi memang hanya satu, dan ini untuk kamar utamanya bisa dibilang kayak gitu. Boleh kita lihat, Mbak? Oh, monggo, Kamar tidur silahkan. utama. Monggo, Ya. Mbak. Wah. Ya, ini dia. untuk kamarnya ini. Asik banget nih tetangga. Ini kayaknya kamar paling besar nih di rumah. Betul, karena Iya. kamarnya sebenarnya tuh kan ada dua, sebelah sini sama sebelah sana. Cuman karena saya masih tinggal sendiri, ini memang khusus untuk kamar, yang satunya nanti untuk ruang kerja dan untuk wardrobe seperti itu. Makanya di sini nggak ada lemari. Oh, iya ya? Iya, nggak ada lemari. Jadi memang karena rumahnya kecil, jadi sebisa mungkin kamarnya tuh kelihatan lega gitu, gimana Maksimal ya? gitu. Makanya juga kasurnya model yang ada storage-nya di bawah. Oh Gitu. iya. Jadi ini bisa dibuka. Ini isinya storage semua deh ini. Di bawah kasur ini? Di bawah kasur ini gitu, ada kotak sepatu dan lain-lain. Mantap. Ini buat gambaran tetangga online, ini luas berapa kamarnya, Mbak? Untuk kamarnya ini lebarnya di 3 meter, kemudian kesananya di 3,5 meter. Saya kira ini sampai 4 loh. Iya, karena nggak ada lemarinya Karena nggak mungkin ada ya. lemari ya. Lemarinya built-in juga, maksudnya yang di bawah TV ini pun sebenarnya lemari gitu. Oh iya, terus warna yang dipilih juga warna gelap Iya, ya. biar Jadi nggak kayak kelihatan. melayang aja Kayak dia. bayangan. Sama sedikit tips nih buat tetangga online. Apa tuh? Kalau misalnya kalian punya satu bidang tembok yang ada jendelanya seperti itu, mungkin bisa dicoba untuk pakai kordennya full seperti ini, Mas. Jadi biar gimana tuh? kesannya kayak jendelanya besar, padahal jendelanya cuma segini. Oh iya. Ya. Kayak Cuma full segini ini jendela ya. Iya, padahal cuma segitu doang, dah habis gitu. Ya sedikit tips aja sih.
Ini juga selain fungsi itu juga memperindah juga ya tampilannya nih. Iya. Dan diumpetin relnya kalau bisa tetangga. Betul. Oke, ini berarti ceilingnya udah drop ceiling ya? Iya, jadi ini buat apa namanya LED light juga Oke. sampai. Untuk lantai tadi yang di ruang area komunal tuh pakai apa? Saya lupa nanya Ini tuh. pakai vinil. Pakai vinil. Kalau Iya. yang di kamar? Ini pakai granit. Sebenarnya basic aslinya ini pakai granit semua mas gitu. Cuman setelah saya tinggal beberapa bulan kok saya suka vibes kayu ya gitu. Akhirnya saya kasih vinil deh. Mantap. Gitu. Nah, ini layout andalan ya. Layout kamar mandi, kamar, betul. Nah, ini Mbak, kalau di gangnya ini bisa dimanfaatin apa nih kalau buat tetangga online nih? yang Oke, punya? jadi biasanya kan kalau standar rumah 36 ya mas ya, itu di sini ada kamar, ada pintu, kemudian di juga pintu untuk kamar sebelah situ. Betul. Tapi memang sengaja saya minta developer untuk ganti pintunya ke sebelah sini, karena biar ini bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ini bisa buat rak sepatu, ini saya buat rak sepatu dan dispenser. Iya. Jadi ini sudut yang bisa dimanfaatkan buat rak Iya, sepatu dan sesuaikan kebutuhan ya. Iya, sayang banget kalau nggak dipakai Iya gitu. sih. Jedanya lumayan banyak. Ya, jadi bisa dimanfaatin. Pintunya tinggal dipindahin aja ke sini. Iya, Nggak benar. ada masalah ya. Iya, betul. Oke, kita lihat kamar mandinya Oke, boleh? silahkan. Ukuran berapa nih Mbak? Untuk kamar mandinya 1,7 kali 1,5. Masa sih? Iya. Iya, Nah, nih segini. Nggak kelihatan loh. Serius? Ya, mungkin karena kenapa ya? Mungkin karena saya nggak pakai sekat kali ya. Oh iya. Biasanya kan kalau untuk yang punya shower bisa dikasih Partisi kaca gitu ya? ya. Tapi ini memang sengaja enggak. Karena ini mungkin udah sesuai dengan peruntukannya ya. Ada Iya, shower, betul. ada kloset, udah dibagi-bagi areanya dan paling ujungnya ada wastafel. Betul. Nah, ini juga menarik nih, pakai tirai-tirai gini nih. Pakai tirai yang transparan sih, Transparan ya. biar nggak terlalu tertutup juga. Bener sih. Jadi lebih fleksibel ya Mbak. Betul. Kalau pakai kaca kan kayak udah diatur gitu. Iya. Harus lewat satu sisi doang. Ini udah direnovasi berat atau udah dari awal udah dibikin begini? Dari awal sudah dibikin begini. Oh. Iya. Jadi karena ini kemarin boleh desain sendiri tuh, sehingga memang untuk kamar mandinya pun kita boleh bebas desain. Nggak kelihatan nih kayak ukuran 1718. 17 sama 15. 15. Wih. 1715 itu as ke as ya. As. Iya. Oke. Dia pakai pintu sliding. Iya, biar nggak makan tempat. Oke. Kalau bawaannya dia Bawaannya Dikasihnya pakai pintu biasa yang PVC itu, ya? iya. Oke. Gitu. Mantap nih. Untuk maksimalin pakai sliding jadinya tetangga. Oke, next kita lihat kamar Oke. keduanya nih. Ini untuk ruangan kedua yang jadi ruang kerja, ruang wardrobe, juga sebagai gudang mungkin saya bilangnya. Karena rumahnya kecil, jadi memang butuh tempat yang banyak. Seperti ini. Enggak lah, ini enggak gudang lah Mbak. Barang-barangnya bagus-bagus. Biasanya yang ditaruh gudang kan yang udah lama nggak dipakai tapi sayang mau dibuang. Tapi kalau ini kayaknya enggak deh. Cakep nih. Ya, ini memang kemarin ya aslinya untuk kamar mandi itu cuma 1,2 kalau nggak salah 1,2 kali 1,7. Cuman saya lebih mementingkan kamar mandinya agak lebih besar. Jadi akhirnya kepotong deh kayak gini. Jadi memang ini ya agak cekok dikit gitu. Iya sih. Oke, jadi memang mengorbankan kamar kedua ini ya. Iya. Menarik ini idenya ya. Nah, kalau punya ruang luas berapa ini? Sorry. Ini cuma 3 kali 2,5. 3 kali 2,5. Nah, kalau ada tetangga online yang punya ukuran kamar yang mirip-mirip seperti itu, misalnya dijadiin tempat kerja deh. Ada tipsnya nggak nih? Kalau untuk tempat kerja untuk 3 kali 2,5 pasti masih sangat nyaman ya. Masih nyaman banget. Mungkin kalau tipsnya itu tadi sih sebenarnya mimpi sih kalau bisa semua itu built-in gitu. Lemari-lemari built-in itu kan bisa terlihat lebih rapi ya. Gitu sih mungkin tipsnya. Ini berarti belum nih? Belum. Oh, belum. Kirain sengaja ditampilin. Enggak sih. Kalau bisa ketutup. Makasih loh Mbak udah bolehin kita lihat. Iya, Padahal ini. belum jadi loh. Nah, kalau buat kamar ukuran segitu. Tipsnya ya, sebenarnya kalau buat kamar untuk 2,5 kali 3 ini yang penting sama juga sih jangan terlalu banyak barang yang di luar gitu ya Mas ya. Mungkin kalau kasur juga kalau bisa kasurnya misalnya di 1,2 aja lebarnya, kemudian bawahnya bisa untuk storage. Itu kan bisa sangat membuat jadi lebih lega ya gitu. Jadi gitu Kalau sih. kasur tingkat rekomen nggak sih? Kalau ukuran kamar segitu? Kalau ukuran kamar gitu untuk kasur tingkat seperti itu nggak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah ya? Kayaknya sekarang itu bisa dibilang lebih memungkinkan orang untuk cari rumah yang kecil ya soalnya. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan ya manfaatin aja. Mantap, Kayak gitu mantap. sih. Nah, untuk pemilihan cat sendiri gimana nih Mbak?
Oke, untuk cat sendiri, untuk di dalam rumah ini saya menggunakan warna yang agak broken white ya bisa dibilang. Itu juga biar, kenapa saya milih warna ini? Karena kebanyakan buat nambal retak itu, semen putih lah, kompon, itu warnanya agak begini. Oh, Kayak gitu doang sih sebenarnya. idenya bagus juga nih. Iya, karena kalau putih banget, rata-rata nanti jadi kelihatan kalau nambal gitu. Iya Tapi sih. kalau warnanya agak krem gini, kalau misalnya ada retak, ditambal, ya udah biarin aja. Walaupun nggak seamless banget, tapi bisa diterima lah. Iya, bisa terima lah gitu. Jadi ini sebenarnya banyak loh, tapi nggak sadar kan Mas? Harus diperhatiin. Harus diperhatiin nih kayak Ya, gitu. jadi kalau diperhatiin baru kelihatan. Kalau Iya. enggak ya lewat aja. Lewat ya. aja gitu. Oh, idenya bagus juga nih. Jadi kalau tetangga online ya mungkin kondisi rumahnya begitu, Iya. sambil jalan misalnya masih nabung untuk memperbaikinya ya, Iya. bisa dipilih warna-warna seperti ini yang mirip dengan warna apa tadi? Warna kompon, warna-warna semen putih gitu. Jadi kan biasanya semen putih emang nggak putih-putih banget. Betul, namanya doang semen putih, tapi Iya, aslinya semen bener. krem nih. Kayak gitu. Oke, di sini ada jendela yang langsung kelihatan ke bagian belakang. Ini Iya, nyambungnya ke taman belakang ya. Betul, betul. Kita mau lihat taman belakangnya. Oke, silahkan. Ayo. Kita lanjut ke taman belakang. Iya. Jadi walaupun mungil, rumahnya masih ada taman belakang ini, Mbak. Ya? Masih diusahakan ada taman belakang sih kalau bisa gitu. Kenapa tuh, kenapa? Soalnya kan ya itu karena rumahnya mungil ya. Jadi kalau bisa tuh penghawaannya juga tetap bisa maksimal seperti itu. Makanya tetap kita sisakan sekitar 1,3 meter untuk bagian belakang. Memang nggak besar sih, tapi paling enggak adalah buat taruh tanaman gitu. Oke. Kan biasanya kalau misalnya, nggak tahu ya pertimbangan orang beda-beda ya, tapi banyak yang menganggap kalau bangunan itu harus dipentokin supaya terasanya lebih luas. Luas, Nah, iya. itu anggapan itu menurut Mbak gimana ya? Sebenarnya tergantung kebutuhan setiap keluarga ya. Sebenarnya nggak masalah karena banyak banget solusi lain seperti skylight dan lain-lain. Cuman karena saya pribadi cukup dengan rumah studio ini, jadi kalau masih ada taman, bisa ada taman kenapa enggak? Lebih begitu sih. Mantap-mantap. Jadi balik lagi ke kebutuhan ya. Betul. Oke, keren nih tamannya nih di bagian belakang. Hijau banget. Iya. Ini emang rumah menghadap mana, Mbak? Sorry, Mbak. Oh iya, ini rumahnya menghadap utara. Oh, Jadi utara. memang nggak ada direct light ya dari matahari. Oke, ayo Mbak kita Oke. lihat ke belakang sini, Mbak. Nah, kalau di depan itu pakai rumput, di Ya. sini pakai ini ya, taman kering ya. Betul. Ini pakai taman kering karena ini kan jaraknya terlalu dekat ya sama rumah gitu, sama dalam rumah. Jadi jangan sampai dia ini bakalan jadi tempat hewan-hewan kecil gitu. Makanya emang sengaja pakainya yang kering aja deh gitu. Oke, sama ngurangin tampias kali ya. Emang ngurangin tampias juga, jadi biar dia kalau ini nggak mantul ya, Iya. resep gitu. Benar. Kalau misalnya tanah merah kan tampiasnya merah nanti ke dinding. Betul, betul. Jadi bawahnya jadi ada bekas-bekas tanahnya gitu. Iya. Mantap, dan ini taman belakangnya benar-benar kebuka ya, sampai outdoor. Iya, atas sampai ini. atas gini. Ini cuma sekedar tambahan aja buat biar nggak terlalu. Kemarin waktu kemarau ini panas banget Mas, memang. Jadi saya tambah jaring-jaring ini biar nggak terlalu panas. Kayak Oke, gitu sih. cakep-cakep. Dan ini taman belakang tadi connect ke selasar samping. Iya. Dan kalau kalian nanya di mana area servisnya, dari tadi kita belum nemu. Iya. Ada di mana dia? Area servisnya sebelah sini. Oke, yuk, Gitu. sini Ini ya. bener-bener area servis nih. Oke, jadi di sudut ya. Dari dalam nggak kelihatan loh kalau ada tamu. Sisa tempat ya bisa. Ah, Gitu. Jadi karena ada satu area yang bersisa seperti itu. Awalnya saya nggak rencana sebenarnya untuk kasih ruang laundry karena saya pribadi karena masih sendiri jadi lebih seneng laundry sebenarnya. Nggak repot dan lain-lain gitu. pulang kerja ngambil ya. Pulang kerja ngambil gitu. Cuman memang udah sengaja saya kasih keran buat jaga-jaga gitu. Kemudian di tengah-tengah kayaknya enak nih kalau punya sendiri ya. Jadi biar bisa nyuci-nyuci sendiri. Akhirnya saya beli dan saya kasih di sini. Iya, Mbak. Dan ini saya suka nih penempatannya ya di sudut. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau ada tamu main tuh nggak kelihatan di mana Iya, cuciannya. Even sampai ke ruang makan tuh belum kelihatan. Iya, belum Kecuali begitu kelihatan. sengaja melongo ke Iya, jendela. kayak gini lah gitu. Dan di sini pemilihan warnanya beda nih. Ada alasan tertentu? Gak ada sih. Nggak Jadi ada ya? sebenarnya lebih ke karena rumah ini temanya pop ya Mas. Jadi pengen aja ada sudut yang beda gitu. Karena kan ini kan area service ya bisa dibilang area laundry gitu. Kalau bisa ya ini area laundry gitu. Karena nggak ada pembatas yang khusus. Iya. Kita kasih pembatas lewat warna. Main warna ya. Dan di sini Iya. dia pakai decking kayu. Betul, decking kayu. Oke, di sini tempat naro sapu-sapu Betul. gitu gantung-gantung ya.
biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Nah, ini juga tips juga nih, pilih yang bisa dilipat-lipat kayak gini nih barang-barangnya. Iya, benar. Jadi nggak Termasuk pengkinya juga bisa dilipat. termasuk pengkinya nggak nongol karena areanya terbatas. Iya. Dan akhirnya kita lihat juga nih ke area sini samping. Iya. Gudang juga nih. Gudang apa ya ini ya? Peralatan pertukangan kali. Betul, peralatan pertukangan. Karena jujur aja untuk memperbaiki rumah yang tipis-tipis saya lebih sering sendiri sebenarnya. Jadi kayak misalnya mau maku, mau apa, kemudian ada retak dikit itu saya lakukan sendiri. Jadi saya punya alat-alatnya di sebelah sini termasuk cat dan lain sebagainya. Oke, kalau itu tadi kalian lihat mungkin ya ada area jemurnya dia Iya, betul. modelnya yang menggantung gitu. Iya. Sama di atasnya dikasih kanopi jadi tutupan dan selebihnya di sini udah langsung kelihatan langit. Tapi tetap dikasih ini ya topi-topian ya. Tetap dikasih topian karena kalau hujan deras pun pasti akan Minum basah sini ya. gitu. Dan ini memang sengaja, ini sedikit tips sih sebenarnya. Gimana Jadi tuh? buat tetangga online yang punya pintu langsung berhadapan sama luar dan jarak topinya nggak terlalu panjang, mungkin bisa dibuat dia agak lebih turun daripada lantai utama. Oh iya tuh. Iya, jadi nanti kalau ada hujan, dia cuma berhenti sampai situ. Biar nggak ngalir ke dalam ya. Iya, dibuat lebih rendah. Iya, nggak banyak loh tetangga nih levelingnya, sedikit aja. Tapi detailnya justru ini fungsional banget. Kalau nggak ada itu ngalir ya, tahu-tahu Oh nggak iya, berasa. pasti tiba-tiba udah banjir kan gitu. Jadi memang di yang sebelah sini sama yang belakang itu emang sengaja saya buat lebih rendah. Oke. Iya. Nah kalau dinding yang sebelah sini nih, Oke. tali-tali air ini ada fungsinya nggak nih? Oh, nggak ada, ini memang pure karena untuk penghias aja ya, buat estetika aja Oke. gitu. Nah ini dia tadi tetangga, jadi ini akses untuk keluar masuk melalui Betul. area samping. Nah, Iya. kita sekarang mau lihat lagi lewat depan. Yuk, sini. Oke, tetangga, kita udah keliling-keliling home tour rumahnya. Sekarang waktunya kita tanya-tanya hal-hal yang belum kita bahas. Oke, ya, siap. Mbak? Oke, tetangga online, seperti biasa, di akhir tayangan masih ada bincang-bincang seru, jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Nah, pertanyaan pertama nih. Mbak Misti kan seorang arsitek. Iya. Terus kenapa beli rumah jadi? Itu banyak banget loh yang nanya, itu bener-bener yang bahkan teman sejawat pun juga, kenapa Bu, kamu beli rumah jadi gitu. Yang pertama ya Mas ya, itu pasti karena budget ya. Karena pada saat itu memang ini tuh rumah lama banget Mas pembangunannya, bener-bener 1 tahun lebih gitu. Pada saat itu Mas, memang saya memutuskan untuk pinginnya sih nggak KPR gitu ya. Oh, Nah itu oke. pada saat itu memang budget yang bisa saya keluarkan untuk rumah sudah jadi seperti itu. Jadi kalau untuk beli tanah dulu kemudian membangun, dan saya karena Kebutuhannya. kayaknya iya karena pengennya udah ada rumah gitu. Oke. Jadi emang pengennya yang mudah itu. Oke. Gitu sih. Oke, alasannya bagus alasannya. Jadi pengen beli cash dan biar lebih tenang gitu ya. Betul. Kebetulan juga waktu itu budgetnya ya Untuk yang ready segitu sesuai dan emang lagi butuhnya. sebenarnya enggak ya Mas. Apa ya? Karena kan saya juga orang tuh ada di sini ya. Cuman oke. pengen banget hidup sendiri, nggak tahu kenapa, pengen nyobain ngurusin rumah dan lain-lain gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa deh ada dulu gitu. Nah, terus sekarang setelah hidup sendiri gimana tuh? Repot ya. Repot. Repot ya. Enak tinggal sama orang tua. Gitu ya ternyata setelah tinggal sendiri kayak gitu sih. Ya. Oke. Nah, waktu itu pas beli rumahnya, Ya. bilangnya apa tuh ke pengembang supaya bisa diutak-atik gitu? Jadi saat saya mencari rumah ya Mas ya, itu saya mendatangi ada kali 20 perumahan yang ada di Jogja. Jadi memang waktu itu pengen banget punya rumah yang bentuknya juga kalau bisa nggak yang perumahan banget. Jadi kayak kalau bisa nggak yang kembar. Jadi jujur saya pengennya tuh yang beda-beda gitu sebenarnya. Nah terus ketemulah saya sama satu tempat ini yang mana walaupun sama-sama Skandinavian tapi nggak kembar banget. Bener. Gitu. Dan kebetulan saat saya ngobrol sama developernya, mereka mengiyakan, saya request boleh diubah kan denahnya, boleh katanya gitu. Nah itu yang jadi keputusan saya buat akhirnya milih ini. Cocok langsung ya? Iya, jadi paling enggak ada sedikit idealis yang bisa saya masukkan lah ke sini. Oke, karena tadi udah pertanyaan awal ya kenapa beli rumah jadi, akhirnya ya udahlah Iya. terus kompromi, tapi masih dapat nih yang sisi idealisnya ya. Iya, ada dikit lah bisa masukin gitu. Tadi saya pas masuk ya memang nggak seragam rumahnya, Iya, ada betul.
beda-beda ya. Walaupun sedikit ada yang ya secara prinsip dia rumah Skandinavian, tapi udah banyak yang diubah-ubah juga. Betul. Nggak identik. Iya, betul. Ini bangunan tahun berapa? Ini berarti setahun yang lalu ya, 2023. Waktu itu pembangunan berapa lama, Mbak? Pembangunannya sekitar 1 tahun 3 bulan atau 4 bulan gitu. Untuk rumah sekecil ini kan lama ya. Iya. Lama banget. Gitu. Mungkin karena disambi sama rumah sebelah. Oh iya, mungkin banyak kerjaannya ya. Kayak gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa sambil nunggu. Toh saya juga kerja di sini, jadi nggak buru-buru banget juga gitu. Sambil nabung itu tadi Mas, sambil ya udahlah sebelum lunasin sambil nabung deh gitu. Iya. Nah, waktu itu jadinya nambah apa ngurangin dari harganya? Sama sekali nggak ada tambahan. Oh ya? Ya, sesuai brosur aja? Sesuai brosur aja, gitu. Karena ada beberapa nego-nego gitu loh Mas, jadi ada yang di take out, ada yang saya masukin gitu-gitu sih. Jadi akhirnya ya udah pakai harga itu cuman untuk pagar dan pagar gerak dan pagar matinya ini sendiri karena mereka kasihnya hanya rumah. Oke, jadi ini aslinya nggak ada pagarnya semuanya? Nggak ada semua gitu. Gitu sih. Menarik. Berapa waktu itu budgetnya? Budget untuk harga rumahnya. Oh iya, harga rumahnya. Harga rumahnya karena saya kan nggak bangun Oh iya, benar-benar. Ini di 360 juta. 36 tahun lalu 2023. Iya, itu untuk ukuran di Jogja masih hebat banget bisa dapat segitu sebenarnya. Iya Karena ya. udah tinggi-tinggi di Jogja. Tadi saya lihat 400-an lebih ya. Iya, benar-benar. Itu juga nggak tahu letaknya di mana itu. Iya. Cuma lihat apanya balihonya aja. Iya, benar-benar kayak gitu. Iya, jadi tetangga buat konteks aja nih kita syutingnya di penghujung 2024. Jadi nanti kalau saya bilang setahun lalu itu berarti 2023 ya. Betul, Ini 2 minggu lagi udah 2025 nih. Iya, benar udah jadi. Sedangkan ini tayangnya kayaknya 2025 nih. bener kayak gitu sih kira-kira. Oke, Mbak Misti, ada tips nggak nih buat tetangga online yang punya rumah ukurannya mungil juga atau baru mau beli tapi ya udah mungil dulu gitu. Iya. Ada tips nggak nih? Oke, jadi sedikit tips dari saya ya tentang online. Jadi untuk rumah-rumah yang kecil, walaupun kecil kalau bisa tinggi itu yang pertama. Jadi garis sirkulasinya juga lebih nyaman seperti itu. Kemudian untuk pintu, jadi kadang-kadang mungkin nggak begitu ngeh gitu ya. Pintu rumah itu kalau bisa lebih dari 2,1 meter sebenarnya. Tingginya? Tinggi pintunya. Cuma buat ilusi aja sih agar kesannya rumah ini tuh tetap besar gitu. Oke. Itu tips yang selanjutnya. Kemudian yang tips ketiga untuk yang rumah mungil gitu, kalau masih bisa kasih taman, jangan lupa untuk kasih taman. Jadi kebanyakan ketika kita punya tanah yang kecil gitu, itu kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya ya untuk rumah gitu, akan difullkan. Nah, kadang-kadang pengennya secara di dalam rumah kan memang enaknya begitu karena luas, tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti akan merindukan taman juga loh gitu. Betul. Jadi memang kalau bisa tetap dikasih spare untuk taman gitu sih untuk rumah mungil. Yang bagian terakhir saya setuju banget tuh. Karena memang kesan luas itu ditimbulkan dari area outdoor sebenarnya ya. Betul kayak gitu kira-kira. Oke, tetangga yang masih penasaran dan masih pengen tanya-tanya seputar rumah bisa langsung aja konsultasinya. Jadi ini ya promosi sekalian. Tanya ke Dasar Kapana. Betul. Linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak nih Mbak Misti ya. Sama-sama, udah bolehin Mas kita Rizky. home tour nih. Ya. Udah sharing banyak hal soal rumah-rumah. Iya, sip sama-sama. Seneng sih nerima tamu soalnya jarang banget nerima tamu ya. Jauh rumahnya. Oke, tetangga online, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Dah. Ciao. Saya kira sarang tawon loh. Hampir mirip sih.